Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan program kajian jelang iftar Ramadan 1442 Hijriah Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas kaitannya dengan ikhlas dalam beribadah. Kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang khusus karena Allah sendiri yang akan menilai seberapa keyakinan kita, seberapa dalam keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Di dalam satu hadis dikatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini masih ada terusannya panjang kaitan dengan hijrah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam hadis ini. Imam Nawawi menerangkan, dia mengatakan bahwa ada tingkatan keikhlasan seseorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan tingkatan yang pertama itu adalah beribadah karena takut akan siksa Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 65 dan 66, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kalau menilik dari firman Allah ini, tidak ada salahnya orang yang beribadah karena takut akan azab Allah. Dan memang kita harus takut kepada azab Allah. Tapi Imam Nawawi menamakan tingkat ini dengan ibadatul abid, yaitu ibadahnya para budak. Kenapa demikian? Karena yang seperti ini sebagaimana mental seorang budak. Seorang budak itu bekerja karena perintah dan dia takut akan kemarahan tuannya. Ya, dalam hal ini, dalam beribadah, mestinya kita juga boleh takut, ya, dan harus takut kepada Allah. Namun Imam Nawawi atau mengelompokkan atau meningkatkan tingkatan yang tepat. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu
beribadah karena mengharap surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita beribadah, menyembah pada Allah, boleh kita mengharap akan mendapatkan pahala. Karena memang di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa ulaika jazaa'uhum, ya, mereka itu akan mendapatkan pahala jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Artinya bahwa di dalam beribadah kita memang mengharapkan akan mendapatkan pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Namun demikian, An-Nawawi menyebutkan bahwa ibadah yang dengan niatan semacam itu dikelompokkan dalam ibadatul tujar, yaitu ibadahnya para pedagang. Kenapa seperti itu? Karena pedagang itu selalu mengharapkan keuntungan. Setiap perilaku bisnis, setiap perilakunya itu tentu saja yang diharapkan adalah keuntungan. Seberapa aku dapat untung. Nah, di dalam hal ini, di dalam ibadah, kita pun juga bisa menghitung-hitung semacam itu. Karena memang Allah menjanjikan pahala. Orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala. Diibaratkan sebagai menanam satu biji, akan tumbuh 7 tangkai dan akan berbuah, setiap tangkai itu adalah 100. Sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan bernilai 700. Nah, puasa sekarang ini yang sedang kita lakukan ini, pahalanya tidak hanya sekian. Kita tidak tahu seberapa Allah akan memberikan pahala kepada kita. Karena memang Allah sendiri yang akan menilai. Namun An-Nawawi menyebutkan itu termasuk dalam kelompok ibadah tujar, yaitu ibadahnya para pedagang. Kemudian yang ketiga, yaitu beribadah karena malu kepada Allah dan demi rasa syukur kepada Allah. Inilah tingkatan yang dikatakan oleh An-Nawawi sebagai ibadatul akhyar, yaitu ibadahnya orang-orang pilihan. Tingkatan yang terakhir ini sebenarnya merupakan manifestasi dari hadis riwayat Imam Muslim yang disabdakan oleh Rasulullah ketika beliau ditegur oleh Aisyah, istrinya, ketika dia melihat, ya, di dalam satu malam ketika Rasulullah sedang beribadah sholat sampai kakinya bengkak. Hadis ini terkenal, dan di dalam hadis itu Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau membebani dirimu? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau berkata, faqala apalah akunu abdan syakuran. Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi inilah menurut An-Nawawi tingkatan ibadah yang paling tinggi. Dan puasa Ramadan, bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ibadah puasa itu pada hakikatnya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah 3 tingkatan keikhlasan di dalam beribadah menurut An-Nawawi. Para pendengar yang budiman, sebelum kami menutup kajian ini, kami akan menjawab satu pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar pada episode yang kedua, yaitu tentang imsak. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kami bangun tidur pas imsak? Apakah masih boleh saya makan? Para pendengar yang budiman, memang pada penjelasan yang lalu tidak tuntas kami menyampaikan. Jadi kesalahkaprahan itu hanya dalam istilah. Ketika zaman Nabi menyuruh Bilal bin Rabah untuk adzan sebagai tanda bahwa imsak segera akan datang. Jadi ketika Bilal adzan atau adzan yang pertama, itu kira-kira kurang 10 menit lah. Kalau dalam hitungan membaca Al-Quran, Rasulullah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, setelah 50 ayat, kemudian Rasulullah menyuruh Abdullah bin Maktum untuk melantunkan adzan subuh. Jadi ada jeda antara adzan Bilal dan adzan Abdullah bin Maktum. Nah, sekarang ini tidak dengan adzan tapi dengan seruan imsak. Padahal arti imsak itu sendiri adalah menahan. Mestinya yang pas itu adalah tambih atau peringatan, ingat sudah akan buka. Nah, kemudian ketika Abdullah ibnu Umi Maktum melantunkan adzan, maka itulah waktu batas kita tidak boleh makan. Jadi kalau kita bangunnya ketika masih Bilal adzan, itu masih bisa makan, boleh makan, mungkin menyelesaikan makan minumnya yang belum habis ya bisa diselesaikan. Tapi ketika adzannya Abdullah ibn Maktum, nah itu sudah tidak boleh. Nah, sekarang ini tandanya dengan imsak. Nah, padahal sesungguhnya imsak itu maknanya adalah berhenti. Ya, jadi pertanyaan tadi, bolehkah saya makan? Kalau sekarang dengan tanda imsak, ya masih boleh, ya, masih boleh. Tapi kalau sudah adzan beneran, nah itu berarti tidak boleh makan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.